Ini kok tangganya jalan sendiri ya? Ini tuh yang namanya karburator. Kayak gini loh, bukan lagi. Kita kan di sini. Besok pegang puisi. Ayo tutup. Bukan lagi. I like it. Seger. Yo guys, kembali lagi di channel kita ini. Yap, kali ini kita mau bahas tentang gaji ya. Di sini saya mau unboxing slip gaji. Kira-kira kalau 12 jam itu gajinya berapa? Kebetulan saya di sini perharinya itu kerjanya 12 jam, 8 jam itu pokok, terus yang 4 jam itu lembur. Jadi saya mau unboxing dulu, mau kasih tahu rinciannya. Totalan bulan 6 itu gajiannya di bulan 7 tanggal 10. Ini baru kemarin ya. Kita lihat berapa gajinya. Nah, jadi di sini bulan 6 berarti gajian yang kemarin. Jadi di bulan kemarin itu kan ada 30 hari. Di sini rinciannya 26 hari karena saya nggak berangkat 2 hari. Jadi di sini tercantumnya 26 hari. Nanti saya jelasin lagi kenapa di sini saya tercantumnya hanya 26 hari, terus gaji pokok saya cuma 26.627 NT. Nanti saya jelasin. Nah, di sini ada security shift pagi ya. Security shift pagi itu sebenarnya bukan uang security, guys. Jadi saya itu kan tiap bulannya itu ada tambahan gaji 2.000 karena saya sama teman-teman itu kan kerjanya beda. Kalau teman itu megang mesin, ibaratnya operator mesin. Kalau saya itu kan ganti cetakannya itu. Cetakan untuk buat sambungan paralon itu. Nah, itu kerjaan saya ganti itu. Nah, terus di sini tunjangan hamilnya nggak ada. Tunjangan shift pagi. Sebenarnya itu shift pagi. Kalau shift pagi itu kan lembur yang 4 jamnya itu beda sama shift malam gitu. Kalau di sini kan 22 jam terus ditambah 16 jam, berarti dalam 1 bulan itu saya shift paginya ada 38 jam. Nah, 38 jam itu hasilnya ini tadi. Sebenarnya ini jadi satu, cuman mungkin sengaja dipisahin biar lebih jelas lagi. Nah, di sini jadi kalau total keseluruhannya ini 4.290 ya. 4.290 NT. Ini yang shift paginya. Nah, kalau yang shift malamnya itu yang ini yang 38 jam. Ini saya shift malam. Di sini saya dapat 5.016 NT. 38 jamnya. Berarti kalau keseluruhan total siang malamnya itu kan berarti 38 tambah 38 berarti sekitar 76 jam. Nah, di sini jadi totalnya itu sekitar 9.300-an lah. Jadi total gaji pokok terus tambahan gaji tadi terus lembur. Itu lemburnya saya pokoknya setiap hari itu 4 jam ya. Di sini saya dapatnya 31.933 NT. Nah, itu gaji kotor ya. Kotor. Belum saya dipotong asuransi tenaga kerja itu dipotong 476. Terus asuransi kesehatan itu 335 NT. Pajak itu nanti pajaknya pulang ke kita lagi gitu. Dikasihin kita lagi.
Yang 1.600 ini selama 6 bulan tadi total hasilnya berapa, ntar di bulan 11 sama 12 itu dipulangin kita lagi. Nah terus uang mes sama makan itu 3.500 ya, uang mes sama makan. Terus potongan lainnya ini potongan agensi ya guys ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu beda potongannya. Kalau tahun pertama saya kerja di sini itu 1.800, tahun kedua itu 1.700. Terus ini kan saya udah tahun yang ketiga, itu potongannya cuma 1.500. Nah ini kalau tabungannya selama saya di sini 3 tahun 82.000. Terus tunjangan makan. Nah, terus uang kas ini ibaratnya totalnya itu tuh dari gaji 31.000, berarti itu dikurang ini, jadi totalnya itu sekitar 21.500. Nah itu kalau nabung ya guys ya, tiap bulannya itu saya nabung 3.000, cuman di sini nggak dikurangin 3.000, tapi di sininya ngurang guys, ngurang 3.000. Seharusnya ini kalau misalnya nggak dipotong tabungan kan sekitar 4.500, cuman ini kan saya dipotong tabungan 3.000 jadi 21.500. Nah terus total penerima 24. Itu kenapa 24? Karena 21.500 tadi ditambah tunjangan makan tadi 2.520 itu ditambahin 21.500, ketemunya 24.027 NT. Nah jadi itu tadi guys rinciannya, saya gajian selama 1 bulan itu berapa. Jadi bulan kemarin itu ada nggak berangkat saya sekitar 2 hari. Jadi kalau misalnya itu saya berangkat 2 hari kan jadinya 28 hari itu. Jadi kebetulan bulan kemarin itu ada nggak berangkat 2 hari, jadinya cuma 26 hari. Kenapa di slip gaji saya itu gaji pokoknya nggak nyampe 23.800? Nah sini saya akan jelasin, karena pabrik saya itu tuh berbeda sama pabrik yang lainnya. Jadi dia tuh nggak mau, mungkinnya nggak mau lah ngikutin peraturan pemerintah yang seharusnya itu kan Sabtu Minggu itu libur tuh. Walaupun kita libur, kita tetap gaji tuh Sabtu sama Minggu. Tapi di sini nggak, tempat saya ini nggak, yang dihitung cuman hari Minggunya aja. Dalam 1 minggu itu saya cuma dikasih liburnya itu minggunya doang. Jadi kalau misalnya Sabtu itu libur, nggak ada nggak ada kerjaan, jadi ya hilang nggak ada gaji pokoknya nggak nyampe 23.800 guys. Nah, itu tadi beda sama pabrik teman-teman yang lain. Kalau mungkin pabrik teman-teman yang lain itu kan mengikuti peraturan pemerintah guys. Kalau tempat saya ini nggak, beda. Terus lemburnya juga lebih rendah guys, lebih rendah dari di tempat lain. Mungkin di tempat lain itu ada yang per jamnya itu berapa, terus jam keduanya berapa, jam ketiga keempatnya berapa, itu beda-beda. Kalau tempatku ini jam pertama sampai jam keempat itu sama aja, terus pagi sama malam itu udah beda ya. Tempatku ini kan adalah kerjanya sih pagi sama sip malam. Jadi kalau sip pagi itu kita 12 jam, yang sip malam juga 12 jam. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Ntar yang malam berangkatnya jam 8 malam, pulang jam 8 pagi gitu. Itu terus itu tiap hari itu, Senin sampai Jumat gitu terus. Nah, tadi makanya kenapa gaji pokoknya itu enggak 23.800, karena itu tadi. Karena kalau misalnya kita hari Sabtu itu nggak berangkat selama 1 bulan itu kan pasti ada tuh Sabtu 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Nah itu, jadi kalau Sabtunya kita nggak berangkat, ibaratnya nggak ada lembur, walaupun itu pihak pabrik ya yang liburin ya, bukan kita sendiri yang mau libur, itu tetap aja dipotong guys, karena peraturannya
nggak seperti itu di sini, beda sama tempat teman-teman yang lain gitu. Dan gaji lemburnya juga di tempat saya ini lebih rendah. Cuman kalau di tempat saya ini beraninya istilahnya dia berani ngasih kita lembur terus gitu. Dari pertama saya kerja di sini sampai sekarang 3 tahun saya lemburnya 4 jam gitu. Jadi kerja kita 12 jam terus. Nah tadi itu ya itulah total gajinya guys, berarti kan 24 sekian tadi itu, terus ditambah tabungan itu sekitar 27. Nah jadi selama 1 bulan itu saya kerja per harinya 12 jam itu hanya menghasilkan uang 27.000 sekian. Itu nggak full ya bulan kemarin itu, karena saya nggak berangkat 2 hari, terus jadinya lebih rendah lagi gajinya karena nggak berangkat. Terus hitungannya juga beda. Saya nggak selama di sini jarang ya nemuin gaji pokoknya 23.800. Karena apa, kalau misalnya kita Sabtunya itu berangkat terus full selama 1 bulan ya itu saya dapatnya sekian. Cuman kalau 23.800 ya guys ya, kalau hari Sabtunya itu dalam 1 bulan ada yang nggak berangkat 1 kali aja ya nggak segitu. Jadi perhitungannya kalau di pabrik saya itu 23.800 itu dibagi dalam bulan kemarin tuh misalnya ada 30 hari ya, 23.800 itu dibagi berapa? Dibagi 30. Nah itu hasil per harinya berapa? Nah itu tadi. Jadi nanti dikalikan kamu berangkatnya berapa hari gitu kan. Sedangkan di pabrik saya ini kalau Sabtu nggak berangkat ya dihitung sama aja kita nggak kerja gitu. Tapi kalau hari Minggunya tetap kita dibayar, walaupun kita nggak kerja kan tetap masuk gaji bulanan, kita tetap dibayar. Cuman kalau Sabtunya di pabrik saya ini enggak. Mas kenapa kok nggak protes? Nah ini saya jawab, ya mau protes gimana ya guys, dulu itu udah pernah protes, akhirnya apa, nggak ada perkembangannya, hanya sedikit lah, dan itu pun aja susah banget gitu. Mau protes aja perkembangannya hanya sedikit banget gitu. Terus mas kenapa kok nggak lapor? Kan susah. Kalau dibilang lapor, kenapa kok nggak lapor sama apa Depnaker apa gimana, nggak sesuai sama ini ya, gimana ya guys, sebenarnya ada sih rasa mau kayak gitu, rasa mau lapor, cuman nggak berani gitu. Nggak beraninya apa, kalau kita sendiri ibaratnya kita lapor ntar kita sendiri yang susah gitu. Ada apa-apa kita, terkecuali kalau dalam satu pabrik itu bisa kompak ya, cuman untuk ngompakin lebih dari 2 orang itu kan susah, nggak segampang itu. Makanya ya sudahlah kata saya, ya mungkin rezeki saya cuman segini, dikasihnya cuman segini. Aduh udah mulai gelap nih guys, rezekinya udah segini, ya udah saya syukurin aja. Berapa gajinya ya udahlah. Pada protes juga nanti ujungnya bukan memperbaiki masalah, malah nambah masalah lagi. Kalau misalnya gaji segini ya sudah, saya syukurin aja gajinya berapa aja. Yang penting ya nggak terlalu rendah amat lah, nggak terlalu melenceng banyak. Mungkin untuk teman-teman yang mau ke Taiwan kan, saya bisa berbagi wawasan, berbagi cerita di sini untuk pertimbangan kalian gitu. Nggak semuanya yang di Taiwan itu enak, nggak semuanya yang di Taiwan itu apa ya real sama kenyataannya gitu. Nggak semuanya seperti itu. Ada juga yang seperti saya ini kan pabriknya nggak, ibaratnya enggak dibilang
bagus ya nggak bagus, dibilang jelek ya nggak jelek lah. Mungkin ada teman-teman yang pabriknya bagus, itu kerja 12 jam gajinya bisa 30-an sekian dapatnya, terus ada yang 40-an, ya beda-beda lagi. Di sini ibaratnya tergantung nasibnya. Kalau nasibnya baik ya dapatnya pabrik bagus. Bahkan ada juga yang lebih apa ya, lebih inilah, lebih jelek daripada pabrik saya ya, ada yang nasibnya seperti itu. Cuman kan ya itu tadi, nasibnya beda-beda. Jadi ya udahlah, saya terima aja. Walaupun nggak sesuai sama peraturan pemerintah Taiwan ya. Jadi gitu aja. Itu tadi unboxing saya kerja di Taiwan itu, gaji kerjanya 12 jam itu gajinya berapa, terus hasil yang saya dapat berapa, ya itu tadi gitu ya. Buat kalian yang suka sama video ini ya di like, kalau nggak suka ya di dislike aja. Jangan lupa subscribe ya, support saya gitu, biar channel ini lebih berkembang lagi, oke, gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.